Halo, jumpa lagi dengan saya Anthony dari channel YouTube Anthony Mining. Kali ini saya bahas lagi satu koin yang bisa di-mining dengan CPU. Nama koinnya adalah Bitnet. Official website-nya ada di bitnet-io.org. Nah, kalau kita buka di sini, lalu kita scroll, ini ada ceritanya tentang koin ini. Bitnet lahir di 1 Maret 2023. Awalnya dia di-mining dengan SHA 256 algonya. Berarti itu dipakai ASIC miner. Lalu belum lama, kira-kira seminggu, 2 minggu, dia pindah ke CPU dengan algo Aurum. Yang menarik di sini, ini supply-nya ada 2 miliar koin dengan blok reward 10.000 koin per blok. Pada blok 150, reward-nya akan turun dari 10.000 ke 100. Wih, banyak banget. Kalau Bitcoin kan separuh. Ini 1/100. Entah dev-nya berpikir mungkin kalau supply-nya dikurangi, harga akan naik. Ya, siapa yang tahu? Kalau tidak ada demand, ya tidak tahu juga kan. Tapi ya, menariknya di situ. Dan sekarang ini kalau kita buka di Explorer-nya, sekarang masih berada di 128.690 bloknya. Jadi masih lumayan jauh dari 150.000. Mungkin kalau kata di obrolan di Discord, itu mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan. Kalau hasilnya tetap bagus, ya lumayan 1-2 bulan. Untuk wallet, scroll aja di atas. Ini ada banyak wallet. Salah satu yang bisa dipakai ini wallet Qt. Ini wallet Qt ini kalau kita pakai, kita bisa mining untuk solo mining juga. Jadi kita bisa mining ke wallet ini. Cuman ya saya pikir coba kali ini pakai exchange dan ada Segek. Kalau kita lihat di CoinGecko, ya harganya sejak Desember ya turun terus. Tapi penghasilannya miningnya masih lumayan kok. Nanti saya tunjukkan di akhir. Oke, jadi untuk wallet kita bisa pakai wallet bawaan dari Bitnet atau kita pakai exchange. Nah, untuk exchange bukalah Segek, login, lalu masuk ke bagian wallet. Di bagian wallet ini ada, kita bisa cari di sini Bit. Nah, Bit itu yang nama koinnya Bitnet.io. Lalu pilih deposit. Nah, di sini kita sudah punya wallet untuk mining atau untuk deposit ke Segek. Selanjutnya kita buka mining pool start. Di sebelah kiri ketik aja Bitnet. Ini ada dua, pilih yang kodenya BIT, bit. Begitu kita klik, kita dapat daftar pool. Di sini ada 4 yang rame. Binom ini punyanya developer, Anom ini juga lumayan bagus. Setpool dan Setpool ini barusan masuk, makanya kelihatan hash rate-nya barusan naik. Binom kapan hari sering trouble, makanya hash rate-nya keluar semua. Ini masa dia maintenance, makanya semua orang lari ke Anom. Sekarang maintenance sudah selesai, hash rate-nya balik lagi ke Binom. Nah, saya pakai Binom. Di Binom, kalau kita klik, dapat halaman selamat datang. Ada 600 miner, ada hampir 4 MHz di pool. Cara miningnya tinggal klik getting started. Ini ada wallet, tadi sudah dibahas. Lalu ini ada CPU miner untuk Aurum. Yang ini, kapan hari saya pakai, dia pelan. Dan yang ini tidak bisa jalan di Hive OS. Makanya saya tidak buat tutorial waktu pakai ini. Pakai CPU miner, karena ribet. Terus, sekarang sudah ada SIRB miner.
baru rilis 10 jam lalu, belum 1 hari. Dia support Aurum. Di sini saya mau pakai SRB Miner karena bisa jalan di Windows dengan speed yang kencang, bisa jalan juga di Hive OS. Jadi semua bisa kebagian. Jangan lupa kita download. Kalau saya ini pakai Windows, yang kali ini saya pakai Windows. Ini download, ekstrak. Jangan lupa masukkan ke exclusion dari antivirus biar tidak kehapus. Lalu kita dapatkan file bat. Start mining bitnet.bat. Ini tinggal kita edit. Formatnya sudah ada seperti ini. Wallet saya pakai dari Segek. Lalu titik nama mining rig-nya. Kalau saya di Windows, saya baru tahu kalau saya bisa pakai computer name. Dengan format seperti ini, persen computer name, saya tidak perlu repot-repot ganti nama worker di setiap komputer yang saya copaskan batnya ini. Dia langsung ambil dari nama komputer. Jadi, di sini saya kasih nama R95900X, dia akan langsung masuk, langsung terbaca di bat filenya itu. Oke, selanjutnya SRB Miner ini bisa jalankan semua thread di prosesor kita, tapi wattnya jadi besar banget. Dan punya saya, setelah saya coba, ada beberapa yang selalu restart. Jadi, saya pakai thread aja separuh. Perintahnya min CPU min threads 12. Saya cuma pakai 12 thread dengan affinity 0x AA. Ini yang ganjil saja. Kalau yang penasaran bagaimana AAA, bisa lihat di video nomor 102. Di sini saya juga bahas bagaimana cara set affinity. Oke, terus ya sudah, kita tinggal save, lalu kita jalankan. Saya cuma pakai yang CPU yang ganjil. Powernya sudah jalan di 130, ya tentunya ini karena sambil record, tapi sama aja, tidak beda-beda banyak. Terus kelihatan temperatur. Di sini saya pakai CPU clock 4100 dengan locknya di 1,1. Ini bisa dapat 7700 hash per second. Kalau jalan 24 bisa dapat 10.000 lebih. Kencang banget. Tapi CPU ini saya nggak bisa pakai. Sama sekali nggak bisa pakai. Nonton YouTube aja susah. Kita kembali ke Binom, lalu klik di Worker Start. Di Worker Start, kita masukkan wallet. Lookup. Muncul ini hash rate yang sudah masuk ke pool. Minimum payment-nya tidak ada. Biasanya langsung kebayar terus setiap berapa menit, berapa jam, nanti otomatis langsung masuk. Kalau dulu, waktu pakai CPU miner, hash-nya saya itu cuma 15. Dengan SRB bisa 2 kali lipat. Tapi ya, support ke Hive OS, tentu difficulty-nya akan sangat tinggi. Tapi masih tetap profit kok. Lebih profit daripada mining Zephyr. Untuk saat ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana mining di Hive OS? Seperti ini tampilannya. Saya pakai i7-4790 8 core. Ini saya jalankan 4 core saja. Oh, kenapa lari 100 aja ya? Ya. Sebentar.
Nah, sekarang sudah 500-an, mestinya dapat 2 kilo. Kalau yang penasaran perintah apa ini karena motherboard saya sudah rusak, dia selalu detect kalau CPU-nya kepanasan, jadi selalu throttle. Jadi setiap kali saya jalankan saya mau hidupkan CPU ini, saya mesti akalin registrinya supaya menganulir atau mengabaikan peringatan throttle itu. Dengan begitu, CPU-nya bisa jalan dengan boost clock yang ada. Terus, lanjut. Jadi pertama, kita buat wallet dulu. Buat walletnya, masuk di flashsheet sini, sebelah sini ada wallet page. Diklik aja. Nah, kita dapat halaman ini. Lalu kita masukkan add wallet. Bitnet, kasih masuk, copas aja walletnya, lalu beri nama. Habis itu, create. Saya sudah create. Ini sudah jadi, saya beri nama Segek. Habis itu, kita bikin flagship. Dari flagship, kita klik ini, kita klik Bitnet, walletnya yang barusan diisi, poolnya configure, lalu ini pilih custom. Karena sampai sekarang masih belum masuk ke updatean HiveOS. Jadi kita masih mesti custom. Lalu kita masuk ke setup. Halaman ini tinggal copas aja. Contohnya seperti ini. Tulisannya ini URL ini ambil dari SRB Miner yang terbaru 246. Ini ada tulisannya sini. Custom Miner for HiveOS. Copaskan aja ini alamatnya ke bagian installation URL. Ini kalau saya copy, di sini saya masukkan, dia langsung isi di atas. Yang ini abaikan, atau diisi aja, karena kalau tidak diisi tidak mau jalan. Jadi seperti ini. Ini diisi aja, ini juga diisi aja, tapi nanti tidak terpakai kok. Yang dipakai itu yang di bawah ini. Ini perintahnya. Min algorithm aurum, CPU thread, saya pakai 4, tidak usah pakai affinity kalau di Linux. Karena di Linux, begitu kita set thread, dia langsung pakai apa istilahnya? Actual core-nya duluan. Nanti yang logical nggak dipakai. Kalau di Windows, dia langsung pakai actual dan logical duluan. Jadi banyak yang core yang tidak terpakai. Terus pool dan wallet. Jangan lupa seperti ini. Tinggal apply aja, tungguin harusnya jalan. Kalau tidak jalan ya update dulu. Jadi seperti ini overview-nya. Kalau buka di sini, saya ketik miner, seperti ini bisa dapat i7 ini bisa dapat 2000. Cuma wattnya yang luar biasa kalau untuk Intel ini. Ini 120 watt. Cuma dapat 2 kilo. Tapi ya, bisa. Untuk hitung-hitungannya gimana? Cuan-cuannya itu kita bisa lihat di watt to mine. Di watt to mine masuk ke bagian koin. Terlalu gelap. Nah, di sini watt to mine kita ketik bitnet. Yang bit. Contoh, kalau saya masukkan 2 kilo dengan 120 watt, cost-nya 1,2, kita hitung, CPU ini bisa kasih profit 0,36 dolar per hari. 0,36, 5.000 per hari. Kalau contoh saya punya 5.900 bisa dapat 7,7 dengan 150 watt. Agak susah sih, anggaplah 150 watt lah. Nah, ini kan masih menarik. Masih ada 2 dolar lebih. 30.000 sehari. Nah, yang penasaran yang lain,
CPU yang lain saya punya 3700 itu dapat sekitar 4 kilo. Jadi kalau 4 kilo hash, wattnya saya nggak hafal, kita abaikan aja lah dulu untuk lihat revenue-nya aja. Revenue-nya dapat 1,4 dolar. 1,4 dolar itu 20 ribuan sehari. Mana lagi? Kalau 5.800 dapat 5 kilo, 3.900 hampir 7 kilo, 5.900 juga 7 kilo hash lebih. Penghasilannya bagus kok. Lebih bagus daripada mining Zephyr untuk saat ini. Ya mudah-mudahan harganya tidak terlalu didam. Kalau didam terus ya habis juga. Jadi sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video yang lain.